Selamat siang semua. Untuk materi hari ini bakal lanjut, kita membahas terkait praktek dan teknis dari salah satu kategori yang akan aku jelaskan, yaitu Active Information Gathering. Mana penjelasannya? Oh, nih. Active Information Gathering. Nah, definisinya sudah pernah aku jelaskan juga di video sebelumnya, yaitu informasi yang dikumpulkan berdasarkan data yang sudah ada atau sedang berjalan. Artinya, ya kalau di video sebelumnya kan yang pasif itu kan kita mencari informasi berdasarkan informasi yang sudah ada gitu. Misalkan dari Google itu kan kayak Google Dorking kemarin, baru itu ada apa sih kemarin tuh satunya. Ada Whois, itu kita hanya mencari registry dari domain orangnya, itu kan datanya sudah ada gitu dan dia sifatnya sudah lama. Nah, kalau di aktif ini kita mengumpulkan informasi berdasarkan data yang sudah ada atau yang sedang berjalan gitu. Misalkan dalam suatu jaringan yang sedang berjalan itu kita tangkap gitu. Jaringan ini aktivitasnya sedang melakukan apa aja. Tapi bisa jadi kita kan juga menangkap data-data yang lama gitu. Karena makanya tidak bisa dipungkiri karena kita bakal stumble terhadap data-data yang sudah ada gitu. Untuk toolsnya sendiri bakal makai dua, yaitu Nmap sama Wireshark. Cuman khusus di video ini aku bakal ngulik Nmap aja. Kenapa? Karena kalau masukkan Wireshark, ya itu takutnya videonya kepanjangan gitu. Ya, nanti kalian juga nanti takutnya kalian muntah-muntah kan nontonnya aku yapping terus. Nah, untuk Wireshark juga nanti kan aku ada bakal jelasin terkait tutorin salah satu studi kasus yang ada aku share di grup gitu. Jadi ya mending difokuskan aja itu, dibedakan videonya. Oke, jadi hari ini kita bakal fokus di Nmap aja. Kalian bisa download di sini. Nanti linknya aku taruh deskripsi. Untuk pengguna Windows, silakan lanjutkan ke bagian download. Baru itu ada sih di sini untuk OS lain, itu silakan kalian, harusnya kan bisa ngeliat ini ya, harusnya sudah paham ini cara membaca website jelek seperti ini kayak apa gitu. Nah, selanjutnya kita bisa ini cari di latest stable release self installer nmap 7.95 setup.exe. Itu kan tinggal download, nanti bakal muncul di sini. Nah, kalau sudah muncul tinggal kalian install gitu ya. Tinggal kalian install. Sudah paham cara install? Aku rasa kalian sudah paham gitu cara install aplikasi. Nah, kalau kalian install aplikasinya dan di C ya, kalian taruh di C di program file, otomatis Nmap-nya bisa kalian jalankan di terminal langsung. Cuma kalau kalian download dan kalian taruh di D misalkan ya. Kalau di sini aku lain D, tapi O misalkan aku taruh di sini, ya otomatis kalian harus jalankan lewat direktorinya langsung. Bedanya kayak apa bang gitu? Nah, kalau kalian taruh di program file ya, kalian buka terminal langsung aja kalian bisa ketikkan nmap. Nah, berjalan kan dia langsung berjalan. Cuma kalau kalian ketikkan di aku nanti ya di CMD mau atau enggak? Oh, mau. Nah, kalau kalian ketikkan misalkan enggak di program filenya enggak di program file, otomatis apa yang aku barusan lakukan tadi enggak bakal bisa gitu. Jadi kalian harus masuk ke dalam folder dari nmap-nya sendiri gitu. Baru kalian arahkan, baru ketikkan CMD di situ. Nah, jadi folder di CMD-nya ini, struktur navigasi kita harus ada di dalam folder nmap. Harusnya teman-teman sudah paham terkait hal itu gitu. Bagaimana jika kita menaruh aplikasi di luar dari environment OS sama aplikasi yang kita taruh di dalam environment OS gitu. Kalau dalam environment ya dia mudah diakses gitu, langsung bisa diakses. Oke, cukup yappingnya lagi. Sekarang sini aku mau lanjut. Saat kita sudah masuk dalam terminal, kita bisa cek nmap dia terbaca atau tidak. Kalau terbaca dia bakal menampilkan banyak tulisan seperti ini. Nah, sebagai contoh ini kita mau coba-coba sesuatu ya. Yang pasti ini ya teman-teman, tools untuk KI itu harus dicoba-coba gitu. Kita nggak tahu mau ngapain ya selama kita nggak menemukan sesuatu kan. Yaitu makanya kita harus coba-coba. Nah, di sini aku mau ngecek IP ku dulu. Karena aku nggak tahu mau ngecek targetnya siapa di sini. Jadi di sini IP ku saja dan kalian bisa coba ini untuk IP kalian sendiri. Nah, untuk pengguna Windows bisa ketikkan ipconfig, untuk pengguna Linux kalian bisa gunakan untuk pengguna Linux kalian bisa gunakan ifconfig ya. Nah, coba kan sini nggak bisa karena aku pakai Windows kan ya. Nah, tadi kembali.
ipconfig. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada IP address kita sama subnet mask. Informasi yang bisa kita simpulkan adalah bahwa IP addressku ini dia range-nya IP address kelas C ya. IP kelas C. Ya, karena range-nya dari 192 mulainya. Nah, bisa subnet masknya 255.255.255. Berarti dia prefixnya 24. Nah, yang kita pahami adalah di sini network ID-ku di mana ya? Oh, sini aja. Network ID-nya adalah 192.168.0.0 ya. Untuk host-nya 154. Nah, jadi yang kita perhatikan itu adalah yang akhir ini gitu. Yang akhir ini host ID-nya gitu. Jadi dia berada di rentang dari 0 sampai 255 gitu. Nah, itu jadi fokus kita sekarang. Oke, sekarang kita lanjut buat nge-scan dari ping yang sudah dari IP yang sudah kita temukan gitu. Nmap S scan ping, baru itu IP-nya 0,0,154 sama prefixnya, karena tadi 24 aku bilang ya, berarti 24. Nah, sini kita bakal menunggu agak lama ya, tergantung dari bagaimana dia nge-scan-nya. Kalian bisa ngecek dengan ngetikan enter. Nah, itu bakal kelihatan persenannya berapa lama. Tapi tinggal tunggu aja. Nah, oke, hasilnya sudah muncul nih, kita bisa ngelihat. Nah, di sini kan informasinya kan lumayan sedikit kecil gitu. Karena kita cuma bisa ngelihat beberapa host yang nyala itu nih, host is up, ada MAC address-nya dan ada teknologi yang terpakai. Di sini ada tenda, mungkin ini sebuah WiFi. Nah, baru itu ada MAC address lagi, dan ini ada Gigabyte teknologi. Mungkin ada sebuah PC itu atau laptop yang memiliki inbuilt WiFi, itu bisa jadi. Nah, stats 20 detik terpakai buat nge-scan, 255 host sudah di-scan dan hanya ada 2 nyala gitu. Nah, ini kan kita kan misalkan mau ngeliat lagi nih, ada hostnya ada berapa aja sih gitu semuanya. Kalau kita lihat scan satu-satu, karena ini kan dia cuma nge-scan host-host yang nyala gitu. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Nah, tadi kan aku jelasin bahwa ini adalah IP kita, gedenya. Nah, ini kan IP kita nih. Nah, karena aku cuma satu device ya, karena aku cuma ngambil di host 154 gitu. Dia cuma terbaca situ. Nah, tapi bagaimana kalau kita mau nge-scan langsung satu jaringannya gitu? Nah, itu bisa. Ya, caranya adalah ya, kita ambil network ID-nya langsung gitu. Dengan prefixnya tetap 24. Nah, ini tinggal kita tunggu lagi. Oke, lanjut. Dan well, guess what gitu kan, dari yang sudah aku coba lagi ya, ternyata hasilnya tetap sama gitu, tetap sama host yang didapat cuma segini. Tapi bukan berarti ya informasinya berbeda ya, informasinya sama aja gitu. Mungkin dari Nmap-nya sendiri hanya bisa mengakses seperti itu gitu. Nah, sekarang lanjutnya misalkan kita mau coba nge-scan lebih dalam lagi ya. Misalkan Nmap st. Nah, ini kan aku kan mencoba scan yang lebih berbeda. Di sini aku menggunakan st, yang dimana artinya bahwa st ini dia full full TCP full TCP connection ya. Nah, jadi kan kita kan tahu kalau web itu kan berdiri dia kan dalam beberapa port kan ya, ada 80, 443 itu atau semacamnya gitu. Kalau kalian pakai SMPP itu kan kalian taunya 3306 itu kan. Nah, itu kan portnya sendiri. Nah, apa yang dilakukan Nmap di sini adalah sabar, hapus dulu. Nah, ini web. Nah, ini Nmap. Nah, kita ini kan bakal berbicara terhadap web itu. Jadi Nmap ini ya dia meminta request gitu kan. Nah, ini bisa kita bilang dengan
SYN atau SYN packet. Nah, dia ke web ini berbicara kayak, misi bro, gua mau ngomong sama lu gitu. Nah, webnya membalas gitu kan. Nah, membalas. Nah, ini set membalas, kita kasih kuning, ya, membalas. Nah, membalas bisa kita sebut sebagai SYN ACK ya. SYN ini synchronize, ya. SYN ACK ini synchronize acknowledge gitu. Jadi dia membalas. Nah, Nmap membalas lagi kembali dengan ACK ya, acknowledge. Nah, ini bisa kita sebut dengan full TCP connection atau three way. Three way apa? Handshake. Ya. Jabat tangan 3 arah gitu, 3 jalur. Jadi yang pertama itu dari sumbernya dari Nmap, request ke webnya. Nah, itu dinamakan dengan SYN packet. Baru itu dari web melakukan respons yaitu dengan SYN acknowledge. Nah, baru dari Nmap sendiri membalas lagi gitu ya dengan ACK. Nah, ini kan ada 3 nih, ada 1 gitu kan. Baru ada 2, nah berarti ada 3 gitu. Jadi ada 3 jalur gitu dia. Oke, lanjut ke config-nya. Scan full TCP connection, baru kita misalkan kita cuma mau ngeliat port tertentu ya, 80 misalkan sama 443, baru sama IP 8,0,154 prefix 24. Nah, ini tinggal kita tunggu. Harusnya untuk scan yang full TCP ini tidak terlalu lama gitu. Ya tergantung jaringannya sih. Ya, kalau misalkan jaringan rumahan ya tidak terlalu bakal lama ya, paling 30 detik 1 menit. Tapi kalau misalkan jaringannya yang sudah luas gitu kan, digunakan oleh lokal area yang sangat luas itu, atau misalkan kantoran atau perusahaan itu kan aksesnya banyak gitu. Nah, itu bisa jadi agak lama. Nah, oke, di sini kita muncul beberapa informasi-informasi. Nah, bisa penting atau enggak ya itu enggak tahu gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita memiliki port gitu kan. Ada port TCP 80 open. Nah, ada 443 tapi dia lebih ke filtered. Mungkin filtered ini aku lupa arti dari filterednya apa. Sorry. Jadi arti dari filtered ini adalah jadi Nmap ini ya. Nmap. Nmap ini dia mau mencoba connect kan ya, ke salah satu ya IP kita kan. Nah, dia ngecek ada port 443 gitu. Nah, cuma karena ada IDS atau bisa kita sebut sebagai firewall. Oops, sorry. My camera. Nah, atau kita sebut sebagai firewall. Nah, dia tuh ngeblok terkait scanning kita lakukan gitu. Jadi dia bisa disebut dengan filter gitu. Tidak dalam itu. Dia mungkin sedikit sudah celah masuk tapi tidak dalam itu ke dalam. Karena ada IDS atau firewall ini sendiri. Nah, oke, lanjut kembali lagi. Tadi kita ada port gitu. Ada port 840. Nah, ini open ya. Mungkin ini adalah sebuah web server ya, kita kan tidak tahu kan. Bisa jadi aku tiba-tiba punya web server. Ya karena kita juga pahami ada teknologinya itu jelas di sini ada WiFi gitu. Ini tenda ini sudah jelas pasti perusahaan yang bergerak di bidang jaringan kan ya, bisa jadi WiFi. Habis itu ada lagi di bawahnya itu ada mana itu? Nah, ini kita ada port, ada 2 tapi dua-duanya filtered gitu. Ya mungkin mereka terblok kan ya dalam jaringan ini. Nah, itu merupakan salah satu scan dari TCP yang bisa kita lakukan gitu. Nah, cuma bahayanya apa gitu kan? Nah, kita mau nyoba salah satu lagi nih kan. Kalau TCP ini ya atau ST ini, sintaks ST ini, itu kan kita kan tadi connect dari Nmap ke website itu kan untuk mencoba ngelakuin three way handshake ya, 1 2 3 gitu. Nah, cuma bisa dibilang pergerakan ini ya, pergerakan three way handshake ini bisa dibilang ribut gitu. Dalam artian ribut ya, dia bisa terdeteksi oleh ya tadi aku sebut ya, ada IDS sama firewall itu. Nah, cuma gimana caranya biar kita bisa nge-scan dengan tenang gitu kan? Gimana caranya bisa kita nge-scan dengan tenang gitu? Nah, kita bisa menggunakan salah satu sintaks itu.
yang namanya adalah nmap S nya gede. Nah, SS gitu. Nah, SS ini apa? Ya, SS ini adalah wait, gede kali. SS ini adalah stealth. Ya, atau stealthy ya, kita bisa sebut. Nah, cara kerjanya gimana tuh, Bang? Cara kerjanya adalah jadi tadi kan kita ada nmap ya. Nmap baru ada target website ya. Nah, untuk memenuhi TCP connection itu harus ada three-way handshake ya. Berarti ada SYN ya. Ada SYN, ada SYN-ACK, sama yang terakhir ada ACK ya. 1, 2, 3 itu kan. Nah, cuma saat kita melakukan stealth scan itu dia tidak memenuhi. Jadi dia mengirim SYN, bro, ayo kita berbicara. Ya, aku pengen bicara sama lu gitu. Nmap-nya ngomong ke web itu. Web-nya membalas, memberikan SYN acknowledge itu kan, SYN ACK. Yuk, ayo kita ngomong. Nah, tapi tahap ketiga ini itu tidak dipenuhi oleh nmap itu. Ya. Dia tidak mengirim gitu, tidak mengirim. Jadi sampai mana? Jadi dia sampai sini aja gitu. Jadi anggapannya kayak kamu ngajak ngomong orang, bro ayo kita ngomong. Tiba-tiba orang itu, ayo mau ngomong apa ya? Tapi kita langsung pergi aja gitu. Ya langsung pergi tiba-tiba gitu. Kita dapat respons langsung kita tinggal. Nah itu merupakan scan dari stealth itu karena dia tidak mendalam untuk memenuhi TCP connection. Langsung aja kita coba mungkin ya. Setush baru itu kita coba apakah ada hasil yang sama. Oke, datanya sudah muncul. Nah, ini bisa kita dapatkan lagi bahwa memang ada salah satu port yang tetap open, TCP open, service HTTP. Nah, tapi yang sebelumnya kita tahu pas kita menggunakan TCP, full TCP connection atau three-way handshake itu dia filter kan ya. Nah, sekarang dengan stealth kita bisa ngeliat ya bahwa dia close gitu. Dia tidak bisa diakses gitu, dia tertutup. Ya, itu adalah ada gerak-gerik dari IDS atau firewall tadi. Nah, sekarang informasi apa aja lagi yang bisa kita dapatkan dari sini gitu. Ada salah satu itu kita kalau mau mendeteksi sistemnya. Nmap kita pakai full TCP connection aja. Baru O. Nah, O ini apa? O ini operating system. Nah, ini kita bisa ngeliat operating system yang diakses dari IP ini gitu. Oke, lanjut. Karena di sini informasinya sudah keluar. Nah, di sini kita bisa melihat berdasarkan dari prom yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai informasi lain. Ya, di sini ada port. Ada port yang lebih banyak gitu, ada HTTP, hotline, CS listener, bla gitu kan. Nah, ini ada port dan mereka semua state-nya open gitu. Dan kita bisa ngeliat bahwa di sini scanningnya itu dia ke salah satu device yaitu dari Tenda Technology. Ya mungkin ini dari wifi-nya, jaringannya. Baru itu kita bisa ngeliat lagi, Nah, kita bisa ngeliat lagi bahwa dia runningnya di mesin apa sih gitu kan. Dia running di mesin apa. Nah, ini sudah jelas bahwa dia running ya, mungkin di sini just guessing tapi biasanya dia mendekati gitu ya. Dia mendekati bahwa mesin ini berjalan di atas Linux. Nah, ini juga ada beberapa yang lain. Ada persenan yang juga kita bisa melihat dia ini stack mesinnya itu apa sih gitu. Nah, ini sudah pernah aku jelasin di video pertama yang terkait fundamental bahwa jadi kita tuh pada akhirnya goals kita nyari apa sih? Nah, ini salah satu contohnya gitu. Kita ingin memahami teknologi yang mereka gunakan gitu. Ya. Mereka menggunakan Linux ini. Mereka menggunakan apa lagi yang ada bisa kita sampai ke sini. Ada tipe-tipe webcam, ada ini sampai mesin-mesin printer Xerox ini masuk ya itu kan. Kita mengumpulkan aja gitu ide-ide dan informasi-informasi yang bisa kita dapatkan gitu. Nanti bakal jadi sesuatu ide kan kita mau ngapain dari hal-hal yang bisa kita temukan gitu. Nah, kalau kita buka Nmap, nah kita kan bakal bisa melihat ya banyak itu. Banyak lagi ini apa yang mau saya coba ya. Aku bakal coba semua ya. Cuma ada satu yang mau aku coba. Itu aku lupa. Dia namanya apa ya?
Oh iya nih. Nih. Jadi ini A ini bisa disebut sebagai aggressive scanning. Kenapa? Karena dia langsung enable OS detection, batu version detection, ada script scanning sama tracer route gitu. Nah, ini bisa kita coba. Nmap strip A lewat IP ini tadi. Nah, cuma aku di sini bakal nyoba langsung network ID-nya aja. Ya, nggak perlu langsung ke device ku, tapi ke network ID-nya aja. Jadi 192.168.0.0. Nah, kita sambil menunggu. Oke, hasilnya sudah keluar. Itu tadi cukup lama sekali, 238 detik ya. Jadi informasi-informasi yang diberikan dari yang sintaks ini itu dia lebih banyak karena dia sifatnya nggak agresif scan, dia nge-scan beberapa variabel. Nah, di sini kita bisa menemukan salah satu port yaitu 80 TCP version dari tenda itu sendiri itu. Nah, di sini dia mencoba mengakses Nah, di sini dia mencoba mengakses dari requested di sini dari network ID-nya itu login HTML. Cuma ternyata tidak mendapatkan informasi apa-apa itu di situ. Mungkin gagal connect kan bisa jadi. Nah, di sini kita bisa melihat lagi ada tadi masing lain. Baru ini ada dia tidak bisa menemukan OS yang match untuk hostnya. Nah, tapi kita bisa melihat TCP sama IP fingerprint. Nah, ini bisa menjadi hal yang sangat penting. Baru itu kita ada tracer route. Nah, ini ada tracer route. Ini artinya dari address IP ini berapa sih jaraknya gitu dengan kita itu. Dia dekat aja gitu hop ya, karena ini kan IP, memang IP di daerah tempat saya gitu kan. Nah, untuk report untuk yang IP kita nggak beda jauh sama sebelumnya. Kita bisa ngelihat ada 996 port yang ditutup itu atau reset. Nah, reset ini bisa kita kalau sebelumnya kan kita ada ada acknowledge. Nah, kalau reset ini bisa kita sebut sebagai RST. Nah, nanti untuk terkait ini bakal kita buat lebih dalam di Wireshark ya. Cuma bisa diakses di Wireshark. Cuma itu untuk nanti ya dulu. Jadi kita bisa ngelihat bahwa lagi-lagi ya ada port state-nya apa open. Nah, ini aja kita cukup melihat apa yang menarik gitu di mata kita gitu. Ya, port state-nya open kah, baru ada version. Nah, ini kan ada kita lihat ini semua kan berlandaskan dari Microsoft kan ya, karena OS-nya Windows. Nah, running Windows 10 atau 11. Nah, udah, itu informasi yang bisa kita dapatkan itu. Nah, sekarang aku mau mencoba sesuatu gitu kan. Nah, tadi kan kita kan sudah belajar terkait ada apa aja tadi? Ada full TCP connection ya, ada full ST tadi kan ya, ST baru ada SS ya. Nah, jadi kita itu kan kalau mau nge-scan sebuah ya jaringan ya, nge-scan sebuah jaringan. Kita ambil kasus yang mirip ya, ambil kasus yang mirip. Kalau kita mau ngecek jaringan itu tadi Nmap. Nmap nih ya, baru target web itu. Nah, itu kan sumbernya jelas tuh kan. Ya, sumbernya dari kita gitu kan, dari Nmap-nya ini, dari IP kita ini. Ini kan IP original kita gitu. Bla 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 bla. Nah, ini kan dari kita. Nah, itu jelas nih. Kita ini kan berkesinambungan satu sama lain dengan Nmap-nya nih kan. Nah, sedangkan di sini kan kita mau mengecek dari sebuah web itu kan untuk mengirimkan SYN packet itu. Nah, kita mau mengirimkan SYN packet itu kan untuk sinkronisasi untuk bisa berbicara dengan webnya. Nah, cuma tapi kita ini ingin menghindari gitu bahwa identitas kita sebagai sumbernya itu mencoba kontak dengan webnya gitu kan. Kita menghindari kontak dengan webnya gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan salah satu scan itu. Ya, bisa kita sebut dengan decoy. Ya, decoy. Atau kita buat anggapannya buat penipuan gitu, menipu dari webnya ini sendiri. Nah, jadi kita ini kan menumpuk. Nah, di Nmap ini sendiri. Jadi ada dua. Nah, ada dua. Dia ngirim juga ke web, ngirim SYN yang sama gitu. Nah, jadi anggapannya ada dua IP yang ingin berbicara dengan web itu gitu. Nah, jadi web itu anggapannya IDS gitu ya. Yang pernah aku singgung tadi, IDS atau firewall-nya.
Ini anggap ini keamanan, nih bukan anggap ya, ini memang ini keamanan ya, ini keamanan jaringannya. Nah itu melihat itu kan, ada dua nih, ada dua jaringan nih yang mau bicara nih. Ya kita nggak tahu mereka berbahaya atau enggak. Yang mana ini yang mau berbicara nih, bingung dia. Satu-satu coba itu, satu-satu coba. Nggak tahu saya mau bingung mana. Ya akhirnya ya karena kita menggunakan decoy, kita menipu kan. Ya kita pakai yang ini yang terbaca gitu. Ini yang masuk dalam web, padahal aslinya kita pakai yang atas. Nah itu dari decoy. Untuk sintaksnya sendiri nmap, kenapa di bawah sini? Nmap stealth scan ya. Tetap pakai stealth scan baru decoy. Di sini aku bakal pakai fake IP. Jadi tadi kan hostku kan aku kan tadi ada di 192 168 0154 ya. Nah, misalkan aku pakai yang lain ya, aku taruh di misalkan pakai 154, berarti coba 170 kali ya, 170. Berarti aku bakal menggunakan ini decoyku ya. Ini penipuanku gitu. Nah, baru targetku adalah misalkan di sini aku mau connect ke wifi lain, misalkan sebagai contoh. Nah, sebelum ini aku copy dulu ya. Aku coba ping suatu website, misalkan nah kita dapat IP ya, kita dapat IP. Nah, sekarang map ya, kita menggunakan decoy, baru kita connect ke IP tersebut ya. Nah, tinggal kita tunggu. Oke, karena kita sudah melakukan stealth scan ya, informasinya tidak beda jauh ya, sama aja kita mendapatkan port 80 dan 83, state-nya open ya. Ya mungkin ini sudah jelas, mungkin web server gitu. Nah, dia kan sudah jelas ada undergoing scene stealth scan itu. Kita hanya mengirim scene ya. Kita hanya mengirim scene. Dari webnya mengirim scene act. Nah, besok kita nggak lanjutkan gitu. Kita nggak lanjut ketiga itu. Jadi kita anggapannya dari 3-way handshake, cuma kita lakukan 2-way handshake plus kita melakukan decoy, yang dimana kita menipu terkait IP kita gitu. Dan kita nggak pakai IP original, itu kita pakai IP yang sedang tidak dipakai gitu. Ya ini IP-nya. Gitu. Tinggal tentukan aja range-nya dari 0 sampai 255 itu. Bergantung host ID-mu ada di mana dan mana IP tidak terpakai. Nah, itu keseluruhan praktek tentang Nmap gitu. Ya lumayan panjang videonya karena memang ini hanya sedikit, bukan sedikit sih, maksudnya lebih lama. Yang bikin lama itu adalah kita menunggu dari scanningnya ini gitu, karena memang jaringan itu ya tidak mudah gitu untuk di scan. Untuk teman-teman sendiri bisa ngakses di sini, kita bisa ngelihat di apa nih, cheat sheet, Nmap cheat sheet. Nah itu banyak, kalau kalian mau ngecek ya silahkan aja. Habis itu apa lagi? Nah, ini ada firewall IDS evasion untuk menghindari dari firewall IDS tadi, bilang, atau spoofing. Dan di sini ada timing dan performance. Nah, ini aku mau sedikit nyinggung aja. Ini apa ya? Nah, jadi saat kita mana tadi? Ada T1, T1, T2, T3, T4, T5. Nah, itu kan kita bisa ngelihat dari deskripsinya. Ada sneaky, ada polite, ada normal, agresif ya, insane gitu. Nah, jadi saat kita set nah ya. Nah, saat kita nge-scan dari Nmap, baru ke target ya. Nah, kita akan mengirim scene kan. Right? Kita akan mengirim langsung, enggak apa-apa, lurus aja. Nah, kita akan mengirim scene ya. Nah, itu saat dia meminta request itu tergantung berapa cepat dia itu mendapatkan scanningnya itu. Sebelum IDS atau firewallnya itu berhasil mendeteksi kita gitu, bahwa oh
ini orang ini nge-scanning gitu. Jadi kita kasih informasi seadanya aja gitu. Nah, itu kalau semakin laju kita, ya, semakin laju kita nge-scan itu, semakin cepat kita bakal dideteksi oleh IDS atau firewall. Tapi semakin lambat kita untuk nge-scan, probabilitas kita untuk terkena dari serangan IDS atau firewall ini, kena tolakan mereka, itu kecil. Nah, itu pentingnya dari penggunaan speed ini. Cuma kenapa nggak diterapkan bang? Ya malas. Ya aku malas itu nunggu ya, karena ini lama betul pasti. Dan ini masih banyak sintaks-sintaks lain yang bisa kalian coba gitu, konfig-konfig lain ya. Silakan bermain-main dan tenang aja, ini nggak bakal ngerusak sebuah sistem ya, karena kalian ini cuma scanning ya. Kalian ini cuma scanning ya, itu udah masalah nih. Nah, ini juga bakal penting nih, ada useful NSC script example, ada deskripsinya bisa kalian lihat. Ada whois query, ada detect cross-site scripting vulnerability, sama buat ngecek SQL injection. Nah, ya silakan coba aja gitu. Karena kalau aku bakal coba lagi ya videonya bakal lama, dan ini sudah lama banget nih videonya. Oke, mungkin itu aja untuk Nmap. Untuk selanjutnya kita bakal bahas Wireshark, dan itu aku juga bakal melingkupi terkait studi kasus yang ada aku kirimkan di grup. Jadi aku cukupkan untuk video Nmap hari ini. Ya, terima kasih semua telah menonton. Selamat sore.